Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhari dari kelas Matematika Murni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wara. Apa itu wara? Wara secara bahasa yaitu at-taharruz, yang berarti menjauhi dengan menanggung kepayahan dan kesempitan. Setelah tahu apa itu arti wara, menurut para ahli, dan ada beberapa yang mengartikan tentang wara. Di antara lain, 1. Wara melibatkan kesadaran dan usaha untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak iman dan karakter seseorang. 2. Wara adalah tingkatan dalam ajaran tasawuf yang mungkin dianggap rendah oleh sebagian orang. 3. Walau wara sering dikaitkan dengan dimensi agama. Seperti apa perwujudan sikap wara? Sikap wara adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga perut dari makanan haram, dan tidak berlebihan memakan makanan, tidak berlebihan dalam tidur, serta sedikit bicara. Macam-macam wara, yaitu sebaliknya. 1. Wara al-udul, yaitu menjauhkan diri dari segala yang diharapkan oleh para penguasa dan masyarakat umum atau dasar ketentuan Allah SWT. 2. Wara al-mutakin, yaitu menahan diri dari yang hal tetapi dikhawatirkan membawa pada yang haram. 3. Wara sidqin, yaitu menahan diri dari yang hal dan dapat membawa kelalaian hati dari mengingat Allah SWT. Yang termasuk tingkatan ini adalah wara orang arif yang telah menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang bukan mengarah pada menghampirkan kepada Allah SWT. 4. Wara as-salihin, artinya menjauhkan diri dari yang syubhat karena diragukan atau dikhawatirkan kehalalannya. Adapun manfaat wara adalah sebagai berikut. 1. Menghindarkan diri dari azab Allah, membuat pikiran menjadi tenang dan hati menjadi damai. 2. Menahan diri dari tindakan yang dilarang. 3. Memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. 4. Membawa cinta Allah karena Allah mencintai individu yang menjalani wara. 5. Membuat doa-doa terkabul karena tidak seseorang mencucikan makanan dan minuman serta hidup dengan wara, maka doanya akan segera dikabulkan. Kisah inspiratif wara. Kisah ini diambil dari kisah Abu Dujana. Dujana, ia rajin dalam ibadah, termasuk sholat subuh berjamaah dengan Nabi. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian, yaitu setiap kali selesai sholat subuh bersama Nabi, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang
tanpa menunggu Nabi Muhammad selesai berdoa. Nabi pun akhirnya bertanya kepadanya untuk klarifikasi. Nabi SAW bertanya, "Mengapa kamu selalu bergegas-gegas pulang setelah sholat? Apakah ada permintaan khusus yang kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak menunggu saya selesai berdoa?" Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya alasan khusus." Abu Dujana menjawab, "Itu karena ada pohon kurma yang mengulang ke pekarangan rumahku. Pohon tersebut sebenarnya bukan milikku. Oleh karena itu, saya selalu terburu-buru untuk membersihkannya dan membalikan kurma-kurma tersebut kepada pemilik yang sebenarnya, yaitu tetangga saya yang juga dikenal sebagai seorang munafik. Saya melakukannya tanpa harapan imbalan atau pujian. Saya juga ingin memastikan agar anak-anak saya tidak memakan kurma yang sebenarnya tidak halal bagi keluarga kami. Tetapi suatu hari saya terkejut melihat anak saya telah bangun lebih awal dan sedang memakan kurma-kurma tersebut. Saya segera mencoba mengeluarkan kurma dari mulutnya. Akan tetapi anak saya menangis dengan sangat sedih. Itulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Ketika mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW tiba-tiba menangis dan kemudian beliau memanggil sang munafik. Kemudian Rasulullah SAW mengajukan tawaran kepada si munafik, "Apa boleh jika aku ingin membeli pohon kurma milikmu? Aku akan membayar 10 kali lipat dari nilai pohon tersebut. Pohonnya akan terbuat dari batu zamrud biru, disirami dengan emas merah, memiliki tangkai dari mutiara putih, dan terdapat bidadari cantik yang sesuai dengan jumlah buah kurma yang ada." Namun sang munafik yang dikenal sebagai penjual yang tak jujur menolak tawaran tersebut dengan tegas. "Aku tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Aku hanya menjual dengan uang kontan, tanpa janji-janji." Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang dan mengatakan, "Baiklah, aku akan membeli pohon kurma ini dengan 10 kali lipat dari harga kurma terbaik di kota ini." Sang munafik dengan gembira menerima tawaran tersebut. "Baiklah, aku akan menjual pohon ini." Setelah kesepakatan, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Abu Bakar, aku akan menggantikan pohon kurma ini untukmu." Mendengar perkataan Rasul ini, Sayyidina Abu Bakar merasa sangat senang. Begitu juga dengan Abu Dujana. Sang munafik pergi. Ia mendekati istrinya dan bercerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi pada hari itu. Ia berkata, "Hari ini aku mendapatkan keuntungan besar. Aku berhasil mendapatkan 10 pohon kurma yang lebih baik. Padahal kurma yang kujual tidak pernah berpindah dari pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan mengusulinya terlebih dahulu, dan aku tidak akan memberikan sebiji pun kepada tetangga kita." Dari kesimpulan tersebut, wara merupakan istilah dalam Islam yang mencerminkan ide penjaga diri dan hati dari perilaku atau tindakan.
yang dapat mendekatkan individu kepada dosa atau hal yang diharamkan dalam agama. Memberikan banyak manfaat apabila kita melakukannya. Salah satu kisah inspiratif yang menunjukkan contoh sikap para adalah kisah Abu Dujana. Dari kisahnya tersebut, kita dapat memetik suatu pembelajaran berharga, yaitu apapun kesulitan dan beban hidupnya, seseorang tidak boleh memakan makanan yang haram, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.